Sampah makanan atau food waste merupakan permasalahan serius yang sering dianggap remeh. Menurut Bappenas, pada periode 2000 sampai 2019 saja, orang Indonesia telah membuang sebanyak 115 sampai dengan 184 kg sampah makanan per kapita per tahun. Hasil kajian FAO menunjukkan bahwa sepertiga bahan pangan yang diproduksi dunia terbuang dan menjadi sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sisa makanan yang nggak dimakan, terus akhirnya dia jadi limbah. Kayak misalnya makanan sisa, limbah rumah tangga, sisa makanan kita ya yang terbuang ya, yang nggak habis. Enggak dong, karena seringnya sih habis, cuman kalau pas lagi kekenyangan atau misalnya tergantung makanan yang mungkin aku kurang suka, kadang nggak habis. Di rumah ini suka ada sampah sisa makanan nggak Bu? Ya, pastinya ada, tapi tidak terlalu banyak. Kalau saya pribadi di rumah itu sudah dididik orang tua dari kecil untuk menghabiskan makanan di piring kita. Jadi mengambil makanan sesuai kebutuhan. Hampir tidak pernah membuang makanan lah ya. Sesekali paling kalau kita lagi sakit gitu ya. Tapi kalau di luar lagi acara ataupun acara hajatan yang kita dikasih box nasi, kadang porsinya besar, kita nggak habis makannya. Itu aja sih. Atau masih masyarakat yang bisa mengelola dengan baik, itu bisa nimbulin yang pertama tuh bau, ketidaknyamanan lingkungan, sama bisa menimbulkan banjir juga kan, kalau sampah kebanyakan udara juga jadi nggak sehat. Itu di polusi si udara ya. Nah, rumah saya ini tergantung dekat sama tempat pembuangan sampah ya, Mbak. Itu salah satu di Depok. Itu kalau pagi atau habis hujan itu udaranya itu sangat bau, aromanya itu kurang bagus. Air kali ya, sehat nggak? Bisa. Karena air kan sehari-hari kayak buat mandi, cuci, segala macam. Ya. Untuk pertanyaan pertama, sebisa mungkin tidak alias zero waste karena di tempat kami sedang diberlakukan saving cost. Belajar dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya juga, kita pernah kedapetan ribuan meals atau frozen food siap kirim gitu basi dan harus dimusnahkan. Jadi mulai akhir tahun 2018 itu mulai diterapkan untuk sebisa mungkin zero waste di perusahaan saya. Jadi di sini nih perusahaan ini benar-benar berusaha untuk meminimalisir pembuangan makanan yang dimana penghitungan jumlah meals frozen itu apakah ada sisa makanan atau tidak. Dikatakan sisa makanan yaitu meals yang sudah lewat dari masa cycle menunya yang biasanya itu hanya terdiri dari tidak lebih dari 10 pieces per menu. Karena ada beberapa kendala kenapa makanan itu tidak bisa dikirim. Contohnya, yang pertama ini untuk makanan untuk passenger itu sudah lewat dari cycle-nya. Nah, dari permasalahan ini solusi yang kita berikan itu contohnya seperti biasanya diperbolehkan untuk dialihkan dan dikirimkan sebagai menu untuk kru seperti pilot, co-pilot seperti itu. Untuk kendala yang kedua, kendala yang kita hadapi itu adalah makanan terkontaminasi oleh bakteri setelah diperiksa lab oleh departemen QA. Mulai dari setelah proses masak, proses portioning, dan pengiriman makanan, departemen QA ini selalu mengambil sampel per menu untuk diuji lab. Dan dari kendala ini solusi yang bisa kita berikan itu adalah biasanya QA hanya akan mengambil 1 pieces per menu. Dan jika salah satu menu tersebut terkontaminasi bakteri, maka semua menu yang sama batch-nya itu akan kita periksa kembali. Semua menu yang terkontaminasi bakteri dengan batch number yang sama itu tidak diperbolehkan untuk pengiriman, namun semua ditarik dan dicek satu persatu apakah yang lain itu ikut terkontaminasi atau tidak.
Setelah hasilnya itu nanti keluar, maka makanan yang tidak terkontaminasi itu nanti akan di-repack ulang. Dan yang terkontaminasi harus dimusnahkan atau dibuang dengan prosedur BAP atau berita acara pemusnahan, yang disaksikan oleh Kepala Departemen Produksi dan QA, dan sebelumnya harus disetujui oleh General Manager, dan semua proses ini tertulis dalam laporan BAP-nya. Untuk kendala terakhir yang sering kita temukan yaitu banyak contoh kecilnya. Kalau untuk safeting bahan makanan sendiri biasanya disiasati gimana caranya agar bahan yang tadinya kurang segar, contohnya kayak daging ayam gitu, pernah disiasati dengan dijadikan menu yang kaya akan rempah sehingga mengurangi aroma tidak sedapnya. Namun kalau cara itu tidak berhasil, biasanya kita alihkan untuk konsumsi internal aja. Untuk tambahan, jadi di maskapai saya sendiri ada divisi outside catering gitu, yang kita itu melayani catering untuk event-event internal dari maskapai kita. Contohnya seperti ulang tahun maskapai atau event-event internal lainnya. Untuk yang pertanyaan terakhir, menurut saya ini sangat penting ya Mbak, karena kebetulan saat ini juga kita sedang memperlakukan shifting cost. Jadi alhamdulillahnya setelah diberlakukan seperti ini, seperti proses yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kita ini benar-benar bisa menghemat cost terlebih dengan tidak ada lagi buangan makanan yang sebelumnya itu ada ribuan meals yang bisa saja terbuang. Untuk contohnya seperti informasi aja Mbak, jadi di maskapai saya ini meals yang biasa kita produksi itu bisa di angka 20.000 meals per hari Mbak. Berdasarkan wawancara kami dengan masyarakat dan dengan narasumber terkait, kami menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ada awareness dalam masyarakat terkait isu food waste dan dampak food waste terhadap lingkungan. Namun, hanya sedikit yang memang mengupayakan untuk memanfaatkan sampah tersebut agar tidak terbuang sia-sia. Hal ini dapat terjadi karena belum ada pengetahuan terkait bagaimana sebaiknya memanfaatkan sampah makanan agar tidak terbuang sia-sia, dan adanya normalisasi masyarakat yang mewajarkan untuk tidak menghabiskan makanan apabila porsi terlalu besar atau makanan yang dipesan, contohnya seperti di restoran, kurang sesuai atau kurang cocok dengan selera. Sedangkan pada konteks industri makanan, zero waste lebih ditekankan untuk mengurangi cost dibandingkan karena adanya isu lingkungan.